aku cookies. Nah, sebenarnya kan ujiannya itu besok. Cuman karena aku baru sempat recording, akhirnya aku baru record sekarang dan jujur aja ini tuh aku baru bisa nyelesain semua PPT-nya. Nah, langsung aja di nomor 1. Nah, di nomor 1 ini terkait dengan penggunaan trial balance. Nah, sebenarnya kalau di akuntansi itu kan debit kredit harus balance, tapi gak selamanya balance itu benar kan gitu. Tapi kita akan ngebahas apa aja sih yang menyebabkan kondisi total debit sama total kredit itu gak balance. Nah, sebenarnya ada beberapa kondisi. Jadi yang pertama, kalau misalnya ketika kita mencatat suatu transaksi itu kebalik tuh antara posisi sama debit dan kreditnya. Kemudian memposting pada pencatatan akuntansi di akun yang salah. Kayak misalnya nih, harusnya kan kejadiannya itu pembayaran tunai, tapi kita nyatetnya pembayaran secara kredit. Nah, itu kan otomatis bakal mencatat di akun yang salah. Kemudian arithmetic error, yaitu salah jumlah gitu ya. Jadi kalau arithmetic errors, omission of certain amounts on our accounts itu sama involves transportation, itu lebih ke angka yang kita catat itu salah kayak gitu. Jadi jawabannya adalah C, 1, 3, dan 4. Karena kalau yang nomor 2 itu sebenarnya nggak pengaruh tuh debit dan kredit, bakal nggak balance gitu. Karena kalau jurnal penyesuaian itu lebih ke pencatatan transaksi yang pertama terjadi di akhir periode akuntansi, jadi nggak bakal sempat masukin ke jurnal harian atau bulanan. Yang kedua adalah mencatat transaksi yang kejadiannya lebih dari satu periode, kayak misalnya depresiasi itu kan pasti setiap bulan ada tuh kayak gitu. Terus habis itu nomor 2, nah ini terkait dengan alur dan konsep akuntansi. Nah, kalau udah yang kayak gini sih kita harus bahas satu persatu. Oke, yang A. Nah, terkait dengan beginning entries atau pencatatan awal itu sebenarnya nggak semua dari nol gitu, karena balik lagi ke jenis akun, yaitu ada nominal sama real. Nah, konsepnya akun nominal itu adalah jenis akun yang sifatnya itu temporary, sementara gitu. Jadi hanya saldo-saldo di akun nominal itu saldo-saldo yang ada di periode-periode itu aja gitu. Kayak misalnya nih, kayak periode Januari sama Februari itu bakal beda saldonya akun nominal. Nah, akun nominal itu adalah akun pendapatan dan biaya. Nah, satu lagi adalah akun real. Nah, akun real itu bersifatnya akumulatif, jadi nggak bakal nol dan akan kebawa terus sampai akhir periode dan dimulai lagi dari awal periode. Jadi ketika kita ganti periode itu nanti saldo-saldo yang ada itu adalah akun real, seperti itu. Kemudian yang B, nah tadi kan udah disinggung bahwa ada dua jenis akun, ada nominal sama real gitu. Nah, pendapatan dan biaya itu masuk ke dalam akun nominal. Kemudian untuk yang C, nah ketika kita melakukan pencatatan itu kan pasti bakal ada satu titik di mana bakal kita berhenti kan pencatatannya, di mana karena ada batas waktu di situ. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung saldo akhir dari suatu akun pada periode tertentu karena kita tutup buku, itu adalah disebut dengan footing. Kemudian ketika kita melakukan pencatatan transaksi di jurnal ya, itu kan ada beberapa kolom. Nah, salah satunya adalah referensi posting. Nah, gunanya itu adalah untuk merujuk suatu sumber dokumen transaksi, karena balik lagi ketika kita melakukan pencatatan transaksi itu harus ada buktinya untuk memvalidasi transaksi tersebut benar adanya kejadian kayak gitu. Jadi nanti ketika misalnya ada audit gitu ya, dia bisa ngelacak si bukti transaksinya itu mana dan ada gitu. Nah, kemudian jurnal. Nah, jurnal ini berisi betul catatan kronologis harian. Jadi ketika kita melakukan pencatatan transaksi itu dimulai dari jurnal. Nah, jurnal inilah sebenarnya titik awal dari laporan keuangan nantinya gitu. Oke. Tadi kan nomor 2 itu yang ditanya yang tidak benar ya. Berarti kalau kita balik lagi, mana sih yang tidak benar? Itu yang A ya, karena enggak semuanya itu dimulai dari 0. Lanjut di nomor 3. Nah, di nomor 3 ini
baru muncul ya bentuk soal, bukan bentuk ya, tipe soalnya kayak gini. Nah kalau kita nemu tipe soal yang baru itu jangan panik dulu. Jadi kayak jujur aku juga suka panik sih kalau misalnya nemu tipe soal yang baru gitu ya. Nah kita cermati dulu di sini. Nah diketahui jadi kita punya target 1000. Nah di mana dari sales itu kita bayar komisi, di mana komisi itu adalah 25% dari penjualan. Nah, kemudian di sini ada dua skenario. Jadi, ketika kita melakukan budgeting, itu ada skenario-skenarionya. Nah, di sini adalah anggaran statis. Nah, di sini kalau optimistik itu salesnya mencapai 120% target, kalau pesimis itu 70% dari target. Nah, yang ditanya berapa sih anggaran yang harus dihasilkan gitu. Nah, ini ada sebuah table, jadi kita di sini langsung buat aja budget sales. Nah kita tuh ada di posisi tengah-tengah atau expected karena target kita kan 1000. Nah kalau pesimis itu 70%, berarti tinggal dikali aja tuh 70% dikalikan dengan anggaran yaitu 700. Nah kalau optimis tinggal dikali juga tuh 120% kali 1000. Nah karena di sini ada kalau komisinya 25% dari sales, maka tinggal dikaliin aja tuh 25% untuk masing-masing budget source of revenue. Nah pertanyaannya adalah berapa sih yang harus dihasilkan anggarannya. Nah kita lihat di sini range-nya. Kalau pesimis 700, optimis 1200 ya. Berarti kita ambil yang tengah-tengahnya aja, yaitu expected. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi ya kalau misalnya ternyata kita dapatnya tuh cuma 70% dari sales, ya kita membayarkan komisinya 175 gitu ya. Ya syukur-syukur kita dapat sih sesuai dengan skenario optimis. Jadi kita tengah-tengah gitu sih untuk anggaran yang harus dihasilkan. Nah, kemudian untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini kebetulan aku dapat scan soalnya, foto soalnya, dan ini agak menjebak sedikit sih karena kalimatnya itu kalau menurut aku sendiri kurang komplit ya. Mungkin kuncinya adalah di sini si bahasa Inggrisnya, jadi unearned that has been earned. Karena kalau teman-teman lihat bahasa Indonesianya, dia bilang mencatat premi yang belum diakui namun telah diterima, which is ya baru diterima doang tapi emang belum diakui. Ini agak menjebak. Mungkin pasti banyak yang bakal ngejawab yang A karena kuncinya gue udah nerima nih gitu tapi belum dihasilkan. Nah sebenarnya kalau kita merujuk di kunci jawabannya, ternyata kuncinya ada di bahasa Inggrisnya, unearned that has been earned. Jadi yang tadinya belum dihasilkan berarti belum dapat diakui sebagai premi, ternyata udah bisa diakuin. Jadi jawabannya adalah yang D gitu. Jadi ketika sebuah unearned premium udah bisa diakui jadi premi, maka jurnal seperti ini gitu. Jadi unearned itu kan liabilitas karena berkurang di debit, kemudian karena premium bisa diakui sebagai pendapatan maka di kredit. Kemudian ini di nomor 5. Nah di nomor 5 ini juga agak ngerancu soalnya, dalam artian agak bikin kecoh gitu ya. Nah di sini diketahui kita punya premi reas 2000, kemudian ada reinsurance expense allowance 800. Nah, diketahui entry akuntansinya seperti ini dan terdapat kesalahan atas pencatatan di atas. Nah, kita lihat di sini kita tuh mencatat sebagai siapa? Apakah si perusahaan ABC atau XYZ gitu. Nah, ternyata entry yang dibuat ini adalah pada perusahaan XYZ gitu untuk mencatat penerimaan pendapatan premi reas. Nah, makanya kita ubah point of view kita menjadi si XYZ. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan asuransi melakukan sesi reas yang mana mengalihkan sebagian resiko atau seluruh resikonya gitu ya ke perusahaan asuransi, maka pencatatan jurnal seperti ini gitu. Jadi ada first premium expense, bagi kita kan bayar premi reas itu expense gitu ya. Nah terus kalau misalnya dari sisi perusahaan reas gimana gitu ya, otomatis dibalik gitu ya. Jadi kita nerima cash dan kita nerima premium income. Nah kemudian kita lihat lagi nih, berarti karena kita melihatnya sebagai XYZ, berarti kita menerima cash sebesar 1.200 yaitu di debit, kemudian ada reinsurance assumed expense allowance sebesar 800 dan menerima premi sebesar 2000.
Begitu. Jadi jawabannya adalah yang A 1 dan 3. Oke, untuk bagian pertama sudah selesai. Mungkin agak keburu-buru ya karena kan besok udah mulai ujian, tapi baru sempat bikin videonya gitu. Jadi teman-teman semangat yang besok ujian. Stop.